Plotinus, tahun 204 sampai tahun 270, adalah seorang filsuf Platonis Yunani, lahir dan dibesarkan di Mesir Romawi. Plotinus dianggap oleh para cendekiawan modern sebagai pendiri Neoplatonisme. Gurunya adalah filsuf otodidak Ammonius Saccas, yang termasuk dalam tradisi Platonis. Dalam tulisan-tulisan metafisikanya, Plotinus menjelaskan 3 prinsip dasar, yang satu, akal dan jiwa. Karya-karyanya telah mengilhami para ahli metafisika dan mistik pagan, Yahudi, Kristen, Gnostik dan Islam awal selama berabad-abad, termasuk mengembangkan ajaran-ajaran yang mempengaruhi konsep teologis utama dalam agama-agama, seperti karyanya tentang dualitas yang esa dalam 2 kondisi metafisik. Saya berusaha untuk mengembalikan yang ilahi dalam diri saya kepada yang ilahi di dalam Yang Maha Esa. I am striving to give back the divine in myself to the divine in the all. Jiwa yang melihat keindahan menjadi indah. The soul that beholds beauty becomes beautiful. Kamu hanya dapat memahami yang tak terbatas dengan kemampuan yang lebih tinggi dari akal. You can only apprehend the infinite by a faculty that is superior to reason. Hidup adalah pelarian dari yang sendiri kepada yang sendiri. Life is the flight of the alone to the alone. Bintang-bintang itu seperti huruf-huruf yang menuliskan diri mereka sendiri setiap saat di langit. Segala sesuatu di dunia ini penuh dengan tanda-tanda. Semua peristiwa terkoordinasi. Semua hal bergantung satu sama lain. Semuanya bernafas bersama. The stars are like letters that inscribe themselves at every moment in the sky. Everything in the world is full of signs. All events are coordinated. All things depend on each other. Everything breathes together. Pengetahuan memiliki 3 derajat, opini, ilmu pengetahuan dan iluminasi. Sarana atau instrumen yang pertama adalah indera, yang kedua adalah dialektika, yang ketiga adalah intuisi. Knowledge has 3 degrees: opinion, science, and illumination. The means or instrument of the first is sense, of the second is dialectic, of the third is intuition.
Keberadaan diinginkan karena identik dengan keindahan, dan keindahan dicintai karena merupakan keberadaan. Being is desirable because it is identical with beauty, and beauty is loved because it is being. Masing-masing dari kita adalah bagian dari jiwa alam semesta. Each one of us is part of the soul of the universe. Pengetahuan, jika tidak menentukan tindakan, sudah mati bagi kita. Knowledge, if it does not determine action, is dead to us. Tariklah ke dalam dirimu dan lihatlah. Dan jika kamu belum menemukan dirimu cantik, lakukan seperti pencipta patung yang akan dibuat cantik. Pemahat memotong di sini, menghaluskan di sana, membuat garis ini lebih ringan, yang lain lebih murni, sampai dia telah menunjukkan wajah yang indah pada patung itu. Withdraw into yourself and look. And if you do not find yourself beautiful as yet, do as the creator of a statue that is to be made beautiful. The sculptor cuts away here, smooths there, makes this line lighter, this other purer, until he or she has shown a beautiful face upon the statue. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita cantik. Dalam ketidaktahuan diri, kita jelek. Knowing ourselves, we are beautiful. In self-ignorance, we are ugly. Ketakutan harus sepenuhnya dibuang. Jiwa yang dimurnikan tidak akan takut pada apapun. Fear must be entirely banished. The purified soul will fear nothing. Kita harus menutup mata dan memohon cara pandang yang baru. Kesadaran yang merupakan hak asasi kita semua, meskipun hanya sedikit yang menggunakannya. We must close our eyes and invoke a new manner of seeing. A wakefulness that is the birthright of us all, though few put it to use. Ketika kita melihat keluar dari apa yang menjadi sandaran kita, kita mengabaikan kesatuan kita. Melihat keluar kita melihat banyak wajah. Lihatlah ke dalam dan semuanya adalah satu kepala. Jika seseorang dapat berbalik, ia akan melihat sekaligus Tuhan dan dirinya sendiri dan semua yang ada.
When we look outside of that on which we depend, we ignore our unity. Looking outward, we see many faces. Look inward, and all is one head. If a man could but be turned about, he would see at once God and himself and the all. Umat manusia berada di tengah-tengah antara para dewa dan binatang. Mankind is poised midway between the gods and the beasts. Kita tidak boleh mengejarnya, tetapi kita harus menyesuaikan diri untuk penglihatan itu dan kemudian menunggu dengan tenang untuk itu, seperti mata yang menunggu terbitnya matahari yang pada waktunya muncul di atas cakrawala dan memberikan dirinya pada penglihatan kita. We must not run after it, but we must fit ourselves for the vision and then wait tranquilly for it, as the eye waits on the rising of the sun, which in its own time appears above the horizon and gives itself to our sight. Berdasarkan kesatuan itulah, makhluk adalah makhluk. It is in virtue of unity that beings are beings. Kita tidak terpisah dari roh, kita ada di dalamnya. We are not separated from spirit, we are in it. Dunia ini dapat diketahui, harmonis dan baik. The world is noble, harmonious, and good. Dalam keadaan perenungan yang terserap ini, tidak ada lagi pertanyaan tentang memegang objek dalam pandangan. Penglihatan sedemikian rupa sehingga melihat dan yang dilihat menjadi satu, objek dan tindakan penglihatan telah menjadi identik. In this state of absorbed contemplation, there is no longer any question of holding an object in view. The vision is such that seeing and seen are one, object and act of vision have become identical. Kita harus memejamkan mata dan memohon cara melihat yang baru, kesadaran yang merupakan hak asasi kita semua, meskipun hanya sedikit yang menggunakannya. We must close our eyes and invoke a new manner of seeing, a wakefulness that is the birthright of us all, though few put it to use.
Pemurnian jiwa hanyalah dengan membiarkannya sendirian, itu murni ketika tidak ada teman. The purification of the soul is simply to allow it to be alone. It is pure when it keeps no company. Jiwa kita masing-masing diutus, agar alam semesta menjadi lengkap. The soul of each one of us is sent, that the universe may be complete. Apa yang kamu alami saat merasakan dirimu yang indah di dalam? What do you experience on perceiving yourselves lovely within? Tidak pernah mata melihat matahari kecuali jika itu pertama kali menjadi seperti matahari. Dan tidak pernah jiwa dapat memiliki visi keindahan pertama kecuali jika itu sendiri menjadi indah. Never did I see the sun unless it had first become sunlight. And never can the soul have vision of the first beauty unless itself be beautiful. Kita sendiri memiliki keindahan ketika kita setia pada keberadaan kita sendiri. Keburukan adalah pergi ke tatanan lain. We ourselves possess beauty when we are true to our own being. Ugliness is in going over to another order. Jika seseorang dengan perilaku benar berusaha mencapai sesuatu yang berada di luarnya, apakah tujuannya bukan perilaku benar? If someone with the right conduct tries to attain to something that lies outside of it, is his goal not the right conduct? Dan inilah kehidupan para dewa, dan orang-orang yang seperti dewa, kehidupan tanpa cinta dunia, pelarian dari yang sendiri kepada yang sendiri. And this is the life of the gods, and of godlike men, a life without love of the world, a flight of the alone to the alone. Mereka yang tidak mampu berpikir secara gravitasi membaca gravitasi menjadi kesembronoan yang sesuai dengan sifat sembrono mereka sendiri. Those incapable of thinking gravely read gravity into frivolities which correspond to their own frivolous nature. Dimanapun ia berada, di bawah bumi atau di atas bumi, tubuh akan selalu membusuk.
over earth, the body will always rot. Mereka yang percaya bahwa dunia makhluk diatur oleh keberuntungan atau kebetulan dan bahwa ia bergantung pada sebab-sebab material, jauh dari ketuhanan dan dari gagasan tentang Yang Esa. Those who believe that the world of being is governed by luck or chance, and that it depends upon material causes are far removed from the divine and from the notion of the One. Sudah cukup buruk untuk dikutuk untuk menyeret-nyeret gambaran ini di mana alam telah memenjarakan saya. Mengapa saya harus menyetujui pengabadian gambar-gambar ini? It is bad enough to be condemned to drag around this image in which nature has imprisoned me. Why should I consent to the perpetuation of the image of this image? Mengetahui menuntut organ yang sesuai dengan objek. Knowing demands the organ fitted to the object. Kepuasan sejati hanya untuk apa yang memiliki kelimpahan dalam keberadaannya sendiri. Di mana nafsu keinginan disebabkan oleh kekurangan bawaan, mungkin ada kepuasan pada suatu saat tertentu tetapi tidak bertahan lama. True satisfaction is only for what has its plenitude in its own being. Where craving is due to an inborn deficiency, there may be satisfaction at some given moment, but it does not last. Dia yang bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang umum adalah seorang yang kasar di antara manusia. Dia yang memiliki pengetahuan yang akurat tentang masalah-masalah manusia saja adalah manusia di antara manusia. Tetapi dia yang mengetahui semua yang dapat diketahui dengan energi intelektual adalah Tuhan di antara manusia. He who has not even a knowledge of common things is a brute among men. He who has an accurate knowledge of human concerns alone is a man among brutes. But he who knows all that can be known by intellectual energy is a god among men. Orang-orang jahat memerintah dengan kelemahan yang diperintah, dan ini adil. Kemenangan orang-orang lemah tidak akan adil. Bad men rule by the feebleness of the ruled, and this is just. The triumph of weaklings would not be just. Ketika seseorang telah mencapai objek dari keinginannya,
Jelaslah bahwa keinginan yang sebenarnya bukanlah kepemilikan yang tidak diketahui dari objek yang diinginkan, melainkan untuk mengetahuinya sebagai sesuatu yang dimiliki, seperti yang sebenarnya direnungkan, seperti dalam diri seseorang. When one has achieved the object of one's desires, it is evident that one's real desire was not the ignorant possession of the desired object, but to know it as possessed, as actually contemplated, as within one. Semua ini adalah kekuatan universal, dengan luas tak terbatas dan potensi tak terbatas, seorang dewa yang begitu besar sehingga semua bagiannya tidak terbatas. Sebutkan nama tempat manapun, dan dia sudah ada di sana. This all is universal power, of infinite extent and infinite in potency, a God so great that all his parts are infinite. Name any place, and he is already there. Keindahan lebih merupakan cahaya yang bermain di atas simetri sesuatu daripada simetri itu sendiri. Beauty is rather a light that plays over the symmetry of things than that symmetry itself. Seseorang bercanda karena ingin merenung. One jests because one wants to contemplate. Bukti dari kekuatan terkuat adalah mampu menggunakan yang hina dengan mulia, dan diberikan ketidakberwujudan, untuk menjadikannya bahan dari bentuk-bentuk yang tidak diketahui. The proof of the mightiest power is to be able to use the ignoble nobly, and given formlessness, to make it the material of unknown forms. Ada satu jiwa yang sama di dalam banyak tubuh. There is one and the same soul in many bodies. Segala sesuatu dipenuhi dengan tanda-tanda, dan orang bijaklah yang dapat belajar tentang satu hal dari hal lainnya. All things are filled full of signs, and it is a wise man who can learn about one thing from another. Allah tidak berada di luar diri siapapun, tetapi hadir bersama segala sesuatu, meskipun mereka tidak tahu bahwa Dia demikian. God is not external to anyone, but is present with all things,
though they are ignorant that he is so. Justru karena tidak ada apa-apa di dalam Yang Esa, maka segala sesuatu berasal darinya. It is precisely because there is nothing within the One that all things are from it. Satu prinsip harus membuat alam semesta menjadi satu makhluk hidup yang kompleks, satu dari semua. One principle must make the universe a single complex living creature, one from all. Tuhan tidak berada di suatu tempat tertentu, tetapi dimanapun sesuatu dapat bersentuhan dengannya, disitulah Dia hadir. God is not in a certain place, but wherever anything is able to come into contact with Him, there He is present. Oleh karena itu, setiap orang harus menjadi ilahi, dan memiliki keindahan seperti Tuhan, sebelum ia dapat menatap Tuhan dan yang indah itu sendiri. Everyone therefore must become divine, and of godlike beauty, before he can gaze upon a God and the beautiful itself. Kita cantik ketika kita benar-benar menjadi diri kita sendiri. Kita cantik ketika kita mengenal diri kita sendiri. We're beautiful when we're truly ourselves. That we're beautiful when we know ourselves. Semua hal dan peristiwa telah ditunjukkan sebelumnya dan diwujudkan oleh sebab-sebab, tetapi sebab-sebab itu terdiri dari dua jenis. Ada hasil yang berasal dari jiwa dan hasil karena sebab-sebab lain, yang berasal dari lingkungan. All things and events are foreshown and brought into being by causes, but the causation is of two kinds. There are results originating from the soul and results due to other causes, those of the environment. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lewatkan video-video kami yang lain di channel ini. Selamat menonton!